Selamat pagi wargi FEB Unpad, selamat pagi juga kepada seluruh calon mahasiswa program doktor S3 Fakultas Ekonomi dan Unpad. Selamat pagi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Eka dari Kantor Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Bersama saya pagi hari ini sudah ada Kaprodi S3 Doktor Ilmu Akuntansi FEB Unpad, yaitu Bapak Dr. Hari Suharman. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenankan saya untuk memandu acara Open Day kita 30 menit ke depan. Silakan kepada para announce untuk bisa bertanya di kolom chat di YouTube kami dan juga di portal sosial media kami. Silakan juga untuk memfollow akun official FEB Unpad, yaitu di Instagram @FEB-Unpad, kemudian juga @studio-FEB Unpad, beserta email dan juga website di www.feb.unpad.ac.id. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk menampilkan video profil dari program S3 Doktor Ilmu Akuntansi. Silakan. Terima kasih. Berikutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu saya akan memperkenalkan Kaprodi kita yang sudah bersama kita pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hari. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Kita sudah ada di studionya FEB ini, Pak Hari. Kita mau memperkenalkan program DIA, program yang dipimpin oleh Pak Hari untuk 30 menit ke depan. Kita mulai dengan paparan mungkin ya Pak Hari, silakan. Silakan. Oke Pak, kita mulai dengan program DIA itu, boleh dijelaskan tentang program DIA, berdirinya kapan, kemudian visi misinya seperti apa Pak? Silakan. Oke, program DIA ini pada dasarnya adalah ingin memberikan
kualitas pendidikan, kan ya, penyelenggaraan pendidikan yang harapannya nanti bisa diakui di tingkat internasional kayak gitu. Dan programnya adalah by research ya, sejak tahun 2016 ini kita menyediakan by research, di mana nanti perkuliahannya itu ada beberapa mata kuliah yang harus ditempuh, ya. Dan juga lebih banyak menekankan kepada riset, kan ya, risetnya itu penelitiannya. Ada kurang lebih sekitar 5 mata kuliah yang diberikan kayak gitu kan ya. Itu di semester 1 ada 3 atau 2 mata kuliah, dan di semester 2 ada 2 mata kuliah yang harus ditempuh kayak gitu ya. Dan untuk sementara ini semuanya adalah perkuliahannya dilaksanakan berdasarkan Zoom atau link kayak gitu untuk sementara ini ya. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir kayak gitu ya. Tapi selama pandemi itu diselenggarakan by Zoom. Penyelenggaranya adalah di hari Rabu, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya, harinya itu kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada berhalangan diganti ke hari Sabtu kayak gitu ya. Sementara ini kayak gitu. Kalau jam perkuliahannya Pak, ada tenggat waktunya? Jam perkuliahannya itu adalah seperti biasa, reguler kayak gitu ya. Karena hari kerja Selasa, Rabu, Kamis, ya kita mulai dari jam 8 pagi gitu ya. Jam 8 pagi gitu. Dan satu kali pertemuan kurang lebih 2,5 jam kayak gitu. Kalau prodi S3 DIA ini letaknya di mana ya Pak? Letaknya di Jalan Dipati Ukur, itu ada di tengah kota ya tentunya ya Pak. Alhamdulillah kayak gitu ya, itu di pusat kota. Jadi rasanya mudah ya, sangat strategis sekali ya. Banyak sekali kendaraan umum, fasilitas umum yang bisa digunakan untuk sampai di tempat tujuan kayak gitu. Aksesnya mudah dijangkau dari mana-mana. Siapa yang nggak tahu kampus Unpad di Pati Ukur, betul ya Pak? Pasti tahu itu semuanya itu ya. Kemudian kandidat mahasiswanya apakah boleh misalnya S1-nya bukan akuntansi nih Pak, karena akuntansi ini sangat spesifik ya ilmunya. Betul. Apakah S1-nya boleh nggak? Kalau S1, S2-nya boleh yang non akuntansi? Kalau misalnya boleh, kalau nggak salah ada matrikulasi ya Pak ya? Iya, jadi selama ini adalah pesertanya adalah multidisiplin, non akuntansi bisa mengikuti perkuliahan itu. Tetapi nanti ada beberapa mata kuliah penyesuaian ya yang harus diikuti kayak gitu. Atau tadi yang disebut dengan matrikulasi kayak gitu ya, ada beberapa. Tapi pada umumnya kalau yang latar belakangnya ekonomi, yaitu relatif bisa segera mengikuti kayak gitu. Yang paling penting adalah mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk bisa memanfaatkan, menggunakan konsep-konsep dan peralatan untuk melakukan penelitian. Nah, itu yang paling penting adalah itu. Mempersiapkan diri seperti mata kuliah metodologi penelitian. Ya, kalau menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu alat-alat uji operasional ya, seperti statistik kayak gitu. Tapi kalau nanti mau pendekatannya kualitatif, mungkin yaitu tidak menggunakan pendekatan kuantitatif atau statistik kayak gitu. Ya, berikutnya kalau di prodi DIA ini ada beasiswa nggak sih Pak? Maksudnya pertanyaan pertama sebelum kita memilih prodi ini biasanya ada beasiswa nggak ya gitu? Ya, sementara ini beasiswa ada, tapi untuk yang dosen ya itu kerjasama dengan dosen bila mana promotornya menyelenggarakan penelitian, nah itu bisa memanfaatkan dana seperti itu. Tapi kalau dari luar kelihatannya ada yang dari Kemendikbud kan gitu ya, yang kerjasama dari luar. Ada LPDP mungkin ya Pak ya, LPDP kemudian beasiswa yang Kemendikbud itu ya Pak ya. Mungkin juga termasuk dari beasiswa lokalnya, dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Iya betul, atau kalau enggak dari instansi tempat teman-teman kerja nih Pak ya. Itu. Kemudian berapa lama Pak proses studinya kalau di DIA ini? Sebetulnya normalnya 3 tahun, ya. Bisa lebih cepat kalau memungkinkan itu gitu ya, tergantung dari kesiapan dan keseriusan komitmen dari kandidat tersebut untuk menyelesaikan studinya itu. Maksimal ya 14 semester lah. 7 tahun. Paling cepat berapa lama Pak yang sudah? Paling cepat ada yang 2,5 tahun ya. Wow, luar biasa. Ada yang 2 tahun juga selesai kayak gitu. Ya, tergantung karena ada itu publikasi ini jurnal ilmiahnya itu. Yaitu yang mungkin bisa agak artinya kan harus publikasi jurnal internasional ya, ke Scopus kayak gitu. Nah, itu tergantung dari kesiapan dan juga kecepatan dari publisher ya untuk mempublikasikan jurnal tersebut.
Untuk intake sekarang kan masih menggunakan portal pendaftarannya lewat www.smupunpad.ac.id. Nah, kalau saya coba baca di dalam ini ada syarat TOEFL nih Pak. Kalau di DIA nih gimana nih Pak untuk syarat TOEFL nih? Karena biasanya kadang-kadang waduh TOEFL gitu kan. Boleh TOEFL kah atau IELTS atau apa mungkin? Ya, biasanya setara TOEFL dan IELTS boleh kayak gitu ya. Gitu. Dan di samping TOEFL dan IELTS juga ada tes TPBK ya. Ya, ada TKBA dan TKBI. Ya, gitu Nanti bisa teman-teman akses semuanya informasinya di www.smupunpad.ac.id. Kemudian kita masuk ke Pak di DIA nih siapa aja sih Pak alumninya yang paling ngehits gitu kalau di kalangan akademisi atau mungkin di kalangan praktisi? Banyak sekali ya, dari akademisi juga ada, praktisi juga ada kayak gitu ya. Akademisi sekaligus praktisi, bahkan seperti Prof. Haryono Umar. Itu ya, dulu sempat dari kita alumni DIA, kemudian juga ada dari BPK, yaitu ketua BPK kayak gitu, ada juga di sana. Kemudian kalau nggak salah beberapa ada Bupati Sumedang ya, alumni. Betul. DIA juga kayak gitu. Luar biasa ya. Ada ya gitu. Ya, luar biasa nih tekankan calon mahasiswa FEB Unpad. Ternyata DIA nih berhasil melahirkan banyak ahli ya, banyak ahli di bidang akuntansi, terutama di kalangan petinggi dan juga yang sudah bekerja di instansi pemerintahan maupun swasta. Bahkan dari beberapa BUMN juga ada. Iya, betul ya Pak ya. Oke. Untuk program internasional nih Pak, di program DIA sendiri seperti apa Pak? Program kerjasama internasional, kemudian adakah program internasional yang dijajaki sampai dengan saat ini? Sebetulnya banyak ya kegiatan-kegiatan kerjasama dengan internasional, yaitu misalkan kita bisa lihat dengan Rutgers University, New Jersey, Amerika Serikat. Nah ini sampai saat ini juga masih berlangsung. Kita mengadakan seperti program sandwich ke sana kayak gitu. Berapa lama Pak kalau sandwich ini? Sandwich kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan di semester berapa Pak? Itu menjelang selesai. Sedang penyusunan disertasi. Itu. Karena itu kaitannya dengan persiapan untuk seminar hasil riset dan juga ini penalaan naskah disertasi kayak gitu. Jadi untuk memperkuat tulisannya itu. Mohon maaf nih. Iya, nggak apa-apa. Silakan dong, Itu kemudian juga ada dengan Dong Ang University Korea, kemudian dengan Universitas Teknologi Mara dan National Academy of Public Administration Vietnam, kemudian juga Wellington University New Zealand, Copenhagen Business School Denmark, dan juga Ray Leipzig University Islandia gitu. Itu ada beberapa kerjasama yang dilakukan dengan Dokter Ilmu Akuntansi Unpad kayak gitu. Nah, mungkin sekarang bisa diceritakan Pak, kalau sudah masuk jadi mahasiswa atau sebelum masuk nih Pak, kan di syarat itu ada yang namanya LOA. Nah, mungkin dari Bapak nih pernah kan mungkin ya, maksudnya ada calon mahasiswa datang ke Bapak, Pak saya mau mengajukan LOA nih, tips and triknya apa nih Pak? Ya, intinya begini, kalau untuk menjadi kandidat dokter dan diterima sebagai calon mahasiswa DIA, ya salah satu persyaratannya adalah harus menyusun proposal ya. Betul. Proposal diajukan kepada promotor sesuai dengan bidang yang akan ditelitinya kayak gitu. Misalnya kalau bidang auditing, yaitu ke salah satu promotornya ada Prof. Ilya gitu kan ya. Kalau di bidang akuntansi keuangan gitu ada Prof. Win kayak gitu. Kalau di bidang akuntansi manajemen ada Prof. Wahyudin dan lain sebagainya, banyak gitu. Nah, jadi nanti diusulkan lewat SMUP itu, terutama ke yang namanya adalah SIAT gitu kan ya. Itu nanti diajukan, dipilihkan kira-kira siapa calon promotornya. Nah, proposalnya dilampirkan. Nah, nanti dievaluasi oleh calon promotornya. Nah, kira-kira layak atau tidak layaknya, atau kira-kira itu adalah bidangnya atau bukan untuk ditindaklanjuti sebagai calon ketua promotornya kayak gitu. Nah, kalau sudah tik-tak beberapa kali dan itu memungkinkan untuk dijadikan calon atau kandidatnya, maka nanti calon ketua promotornya akan mengklik di situ di dalam komputer itu seperti approval gitu ya Pak? Approvalnya kayak gitu, bahwa ini kira-kira disetujui layak untuk dilanjutkan. Itu ya dilanjutkan, tetapi tidak otomatis diterima ya. Karena masih ada tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya tadi ada tes TOEFL-nya, ada tes
TKBA, TKBI akademiknya ya. kayak gitu ya. Ada interview juga ya Pak ya di Prodi? Betul. Nanti setelah itu juga ada interview, wawancara untuk memastikan bahwa sejauh mana kesiapan dari calon tersebut untuk menjadi kandidat yang akan dipromosikannya oleh ketua promotor itu. Gitu. Nah, terkait itu berapa banyak Pak nih untuk semester ini daya tampung atau rasio di kelasnya berapa nih Pak? Oke, nah itu tergantung dari Aplikans, kemampuan kandidatnya itu dan juga ketua promotornya itu. Jadi kita distribusikan sesuai dari itunya, jangan sampai terlalu menumpuk di salah satu promotor kayak gitu ya. Itu kalau seandainya di promotor yang dituju ini sudah terlalu banyak, nah kita tawarkan untuk ke promotor yang lain kayak gitu. Kalau masih gitu. Kecuali menunggu sampai promotor yang besar itu approve ya. Gitu ya itu. Jadi khawatirnya nanti tidak tertangani kayak gitu ya. Betul. Konsentrasi berapa banyak nih Pak di DIA? Apa saja? Sebetulnya ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi syariah, ada sektor publik, pemerintahan, ada auditing, ada sistem informasi, banyak. Yang paling favorit mana Pak nih yang konsentrasi? Yang sementara ini lebih banyak di sistem, di audit, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan syariah kelihatannya itu. Dan sektor publik ya. Dengan isu-isu yang ada di masyarakat ya, jadi konsentrasi ini cukup mewakili apa yang terjadi di publik gitu kan. Oke, nah satu lagi nih Pak yang paling krusial, berapa sih Pak BPP-nya? BPP itu apa ya? Kalau S1 bilangnya UKT gitu, kalau program dokter bilangnya BPP atau biaya penyelenggaraan pendidikan. Per semesternya berapa nih Pak kalau DIA? Sekitar 20-an ya, 20 juta ya per semester. Kayak gitu ya itu. Nanti ada untuk selama pandemi ini kena ada adjustment. Adjustment kayak gitu. Oke, ada pertanyaan juga dari rekan-rekan kita yang sudah kontak di media portal kita nih Pak. Pertanyaannya adalah nih selama pembelajaran pandemi nih Pak, ini kan udah hampir COVID-nya udah ulang tahun nih Pak, 1 tahun. Di selama pandemi ini apakah masih memungkinkan PJJ atau tatap muka? Sementara ini PJJ ya, jarak jauh jarak hybrid jauh, mungkin ya Pak ya. Tapi untuk yang kuliah itu tetapi untuk bimbingan ya itu tergantung dari kesepakatan pembimbingnya. Kalau pembimbingnya merasa nyaman untuk fisik ya bisa fisik. Tapi kalau seandainya bimbingan bersama, nah itu mungkin secara virtual kayak gitu kan ya. Karena lebih dari 2 ya, takut ada apa-apa. Gitu. Kemudian untuk, ini kan kalau program dokter terkenal dengan program Doktori by Research ya Pak ya. Kemudian, nah program by Research ini apakah dimulai dari semester awal atau bagaimana Pak? Nah sementara ini kan tadi ada perkuliahan ya. Jadi semester 1 ada kuliah, semester 2 ada perkuliahan. Nah diharapkannya adalah di semester 2 dan di semester 3 itu sudah bisa menyusun usulan riset. Nah, jadi usulan risetnya itu nanti diuji kan ya, disidangkan kayak gitu. Harapannya adalah bisa lolos di sidang usulan riset itu kayak gitu ya. Jadi sebenarnya semester 1 sama semester 2 bisa dimanfaatkan untuk engagement justru dengan para dosen-dosen yang memang dari awal sudah diincar jadi calon promotor ya Pak ya. Lebih dekat lagi bisa menggali banyak isu seperti itu. Karena kan promotor itu kan sudah ditetapkan di awal kan ya. Ditetapkan di awal sehingga nanti pada saat itu sambil kuliah di semester 1, sambil kuliah di semester 2 proposalnya diperbaiki lagi gitu ya. Karena kan waktu LOA kan mengajukan proposal ya. Nah, harapannya di semester 1 dan 2 itu kan ada kuliah metodologi penelitian, ada kuliah filsafat, ada penalahan penulisan karya ilmiah ya, penulisan artikel. Nah, di situ bisa sekaligus secara paralel memperbaiki apa yang sudah dilakukannya itu. Kemudian memperkaya pengetahuannya atau keterampilannya. 2 semester ini benar-benar dimanfaatkan yaitu tadi misalnya diskusi, kemudian mungkin join research dengan dosennya ya Pak. Supaya lebih menggali istilahnya intuisi researchnya seperti apa gitu kan. Satu hal lagi nih Pak, penasaran saya, ada nggak Pak mahasiswa internasional di prodinya Bapak? Ada, sementara ini dari mana Pak? Itu dari Timur Leste. Ada Timur Leste kayak gitu ya. Itu apakah berdasarkan kerjasama atau daftar sendiri? Daftar sendiri. Sudah selesai studinya Pak? Nah, kayaknya mau selesai semester ini kelihatannya ya, sedang menunggu untuk melakukan promosi doktor ya. Ada beberapa gitu. Kalau boleh diceritakan nih Pak, sebenarnya alurnya pada saat seseorang sudah masuk jadi studennya Bapak nih udah dapat NPM, sudah dapat maksudnya akses masuk, sebenarnya
dari mulai tahap awal sampai dengan akhirnya ada proses apa aja yang harus dijalani. Misalnya saya dengar ada istilah SUR, SPD itu apa ya Pak? Oke. Mangga Nah, diceritakan. jadi tahapan-tahapannya gini, di semester 1 itu ada kuliah sampai semester 2. Nah, diharapannya semester 1 sampai semester 3 itu sudah bisa melaksanakan seminar usulan riset. Jadi itu yang kita sebut dengan proposal itu. Ya, jadi paling akhir di semester 3. Kalau semester 3 nggak selesai, itu ada apa warning kayak gitu kan ya, warning. Gitu. Ada surat cinta gitu ya. Surat cinta kayak gitu. Nanti tergantung promotornya ya akan mengatakan apakah lanjut atau mungkin tidak. Nah itu ya terus hati-hati di situ gitu ya. Nah, penuh dengan pertimbangan di sana kayak gitu. Nah kemudian nanti di semester 4, semester 5, nah itu ada yang kita sebut dengan seminar hasil riset. Kalau seminar usulan risetnya lolos, berarti kan harus ke lapangan kan ya. Betul. Ke lapangan, kemudian mencari data, koleksi data. Nah harapannya dari apa yang sudah didapatkan data dari lapangan bisa melaksanakan tahap kedua, yaitu adalah menseminarkan hasil risetnya itu. Itu seminar hasil riset gitu ya. Nah kemudian nanti setelah itu ada yang disebut dengan apa, penalahan naskah disertasi. Karena kan setelah seminar hasil riset lalu kan ditulis ulang ya, semacam adanya masukan-masukan input dari mana. Harapannya di seminar hasil riset itu bisa diseminarkan, dipublikasikan juga di jurnal nasional atau internasional untuk mendapatkan masukan-masukan gitu ya. Nah, atau dikonferensikan. Nah, kemudian semester berikutnya itu adalah penalahan naskah disertasi. Kan nanti kan ditulis ya setelah seminar, ditulis jadi berbentuk draft disertasi. Nah, itu dievaluasi. Nah, kemudian di semester 5 itu lakukan publikasi jurnal internasional. Nah, itu ya publikasi jurnal internasional yang sudah barang tentu terindeks Scopus kayak gitu kan ya. Nah, itu dan di semester 6 harapannya sudah bisa promosi doktor kayak gitu. Nah, sidang promosi doktor ya gitu. Dari tahapan yang tadi Pak Hari ceritakan, di tahapan mana nih Pak yang paling struggle dan butuh ekstra luar biasa? Nah, kelihatannya di seminar hasil riset nih kelihatannya ya itu seminar hasil riset ya. Karena kalau di seminar usulan riset mungkin di situ karena kan di awalnya sudah ya, waktu LOA, di LOA kan sudah ada semacam tiktak ya, tiktak antara calon mahasiswa dengan calon promotor itu ya. Nah di situ mungkin ada insight, ada masukan-masukan. Nah ya dari proses penerimaan jadi calon mahasiswa doktor ya. Nah di situ kan ada masukan-masukan. Nah dari masukan itu harapannya kan ada perbaikan-perbaikan. Nah begitu diterima jadi mahasiswa mengikuti pendidikan semester 1 semester 2 akan semakin improve kan ya tulisan-tulisannya itu. Nah sehingga waktu diseminarkan hasil riset itu sudah semakin matang lagi. Ditambah nanti mungkin ada masukan dari para penelaah kan ya. Nah itu. Nah kemudian di seminar hasil riset berarti kan sudah ke lapangan. Nah di situ mungkin yang akan menjadi ya banyak sekali liku-likunya lah kayak gitu. Liku-likunya adalah terkait dengan desain penelitiannya, terkait dengan respondennya, ya dan lain sebagainya. Ceritanya akan jadi panjang pada saat semester itu ya. Ada yang kooperatif, ada yang ya macam-macam lah ya. Gitu. Banyak ceritanya nanti pada saat tahapan itu. Di situ, betul, ya. betul. Melatih kesabaran, gitu, melatih kesabaran. Oke, Pak. Kita kembali ke awal. Kalau SMUP ini berapa Pak nih biaya pendaftarannya ya? Kalau teman-teman mau submit nih? Itu mungkin ya harus cek lagi jadi detailnya itu tuh detailnya di Unpad itu, ya, jadi kita tidak menentukan, ya, jadi semua di drive oleh universitas ya, termasuk UKT-nya gitu ya. Jadi kita given ya Pak ya, betul. Di prodi hanya given. Itu semua ditentukan, kita ngikuti apa yang sudah ada di Unpad itu. Oke. Satu hal lagi Pak, uniqueness-nya DIA ini kalau dibanding dengan program doktor di universitas lain atau bahkan program doktor sesama program doktor di Fakultas Ekonomi ini apa Pak uniknya? Nah, kayak kekuatan di kita kan di riset kan ya, kekuatannya di riset, harapannya adalah para calon dokter itu memiliki pengetahuan yang kuat terkait dengan masalah bagaimana riset itu dilakukan mulai dari proses awal sampai dengan proses akhir, termasuk bagaimana menulis karya ilmiah, publikasi karya ilmiahnya itu, proses pembimbingannya juga kayak gitu, dan harapannya adalah ada link and match ya antara apa yang sudah diteliti dengan apa yang nantinya menjadi output dan outcome-nya itu betul-betul dapat dimanfaatkan oleh dunia praktisi maupun dunia
akademisi kayak gitu untuk pengembangan pengetahuannya itu yang kita harapkan itu. Kalau dengan instansi nasional Pak, kerjasama nasionalnya dengan mana aja nih Pak yang sedang dijalani oleh Prodi? Sebenarnya ini kan dengan Kemendikbud ya, kemudian dengan beberapa BUMN yang terkait dengan BUMN-nya, kemudian ada beberapa perguruan tinggi swasta juga ada kayak gitu. Yang dijadikan sebagai kerjasama perguruan tinggi itu. Jadi yang submit di prodinya Pak Hari ini nggak selalu harus dosen ya Pak ya? Selalu harus dosen, ya ada bisa juga praktisi juga gitu. Itu Atau calon mahasiswanya. Kalau sudah sangat cinta dengan akuntansi, kenapa enggak lanjut S3 ya Pak ya? Gitu. Termasuk promotornya pun juga penalahnya juga tidak semuanya dari Unpad kan ya. Dari perguruan tinggi negeri yang lain juga ada kayak gitu. Bahkan dari UGM, dari Brawijaya gitu. Jadi bisa lintas universitas bahkan ya. Bahkan di Unpad sendiri di fakultas itu bisa antar departemen. Ya, tidak hanya di departemen akuntansi saja. Kita juga kalau memang itu ada kaitannya dengan bidang ilmu manajemen, ya kita bisa join juga kita minta supaya menjadi promotor, juga bisa jadi penelaah kayak gitu. Termasuk dokter ilmu ekonomi kayak gitu. Jadi tidak selalu harus DIA gitu. Bahkan praktisinya syariahnya gitu ya. Bisa juga ini kan kita pilih sebagai promotor kita ya. Kalau nggak salah ada promotor dari asing ya Pak ya? Boleh cerita sedikit mungkin Pak, siapa beliau? Sekarang ini ada yang dari beberapa mahasiswa kita ini dibimbing oleh namanya susah ya, kayak dari Denmark yang itu dari ya. Denmark itu ya Pak ya? Kalau tidak salah mungkin beberapa waktu yang akan datang datang ke Unpad. Ya. Sekarang lagi diajukan ya Pak ya? Masalah pengajuan itu pengajuan visanya itu ya itu. Karena diharapkan beliau bisa langsung tatap muka dengan teman-teman di DIA ya. Dan bahkan itu bisa dimanfaatkan oleh beberapa prodi yang lain. Tidak hanya di DIA saja gitu. Sekaligus membimbing, sekaligus bisa memberikan kuliah umum dan lain sebagainya gitu. Ya. Jadi rekan-rekan calon mahasiswa S3 DIA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Jadi kalau mau detail cari tahu banyak ya Pak ya tentang informasi SMUP tahun ini. Jadi silakan akses di www.smupunpad.unpad.ac.id. Kemudian layanan helpdesk-nya juga ada dari pukul 8 sampai dengan pukul 4. Kemudian jika ada banyak pertanyaan, silakan diajukan ke smup@unpad.ac.id. Untuk masa pendaftaran ini sampai dengan 3 Juni 2021 nih Pak Hari. Betul. Kemudian tes wawancaranya di sekitar tanggal 15 sampai dengan 19 Juni. Kemudian nanti pengumumannya di sekitar tanggal 9 sampai dengan 14 Juli 2021 mendatang. Nanti ada juga biasanya yang paling heboh nih kalau udah bicara tentang tes TPA, kemudian TKBI ya Pak ya. Betul. Boleh cerita sedikit Pak untuk tes TKBA dan TKBI yang ada di Unpad ya. Nah di Unpad juga tes bahasa Inggris itu diselenggarakan oleh Fakultas Bahasa ya, Inggris ya, bahasa Inggris itu ada itu TPA oleh teman-teman dari psikologi kayak gitu, dan itu ada jadwalnya kalau nggak salah. Iya. Saya sendiri nggak hafal. Tapi jadi detailnya memang ada di situ ya Pak. Ya boleh nanti. Jadi berkali-kali nih kita ingatkan bahwa apapun informasinya terkait untuk seleksi masuk Universitas Padjadjaran ini bisa diakses di www.smup.unpad.ac.id. Oke, mangga Pak, karena mengingat waktu nih Pak, sedikit lagi nih kita punya waktu. Kira-kira Bapak punya tips and trick atau highlight apa yang mau disampaikan ke rekan-rekan calon maba? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang akan tertarik untuk melanjutkan studi di program dokter ilmu akuntansi, nggak usah khawatir, nggak khawatir dengan masalah kualitas kompetensi yang kami miliki, karena tidak semua hanya dosen di Unpad, tetapi juga kita mengundang beberapa praktisi dari luar juga. Kita berkolaborasi untuk melakukan pembimbingan dan juga pembinaan untuk program ini. Jadi betul-betul nanti kita akan tangani dan berada di dosen-dosen yang cukup kompeten dan profesional, karena banyak dosen-dosen kita juga yang menjadi komisaris, yang bisa menjadi komite audit, dan juga yang menjadi auditor, dan banyak yang berkecimpung di dalam dunia bisnis. Sehingga insya Allah di samping masalah kompetensi di bidang pengetahuan dan teknologinya, juga di bidang prakteknya. Sehingga nanti kita bisa memberikan suatu pengembangan riset yang
hasilnya itu betul-betul tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga bagaimana kita bisa membantu di dalam praktek dunia bisnisnya, terutama yang berkaitan dengan ilmu akuntansi seperti standar-standar akuntansi, seperti audit, sistem di era disrupsi ini, itu bagaimana kita bisa melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk pengembangan pengetahuan dan teknologi yang notabene nantinya turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia khususnya, umumnya dunia. Selaras dengan maksud dan tujuan negara kita ya Pak ya? Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Hari. Jadi kalau misalkan mau tanya lebih lanjut tentang program DIA ini bisa akses website-nya ya Pak ya? Silakan. Ada di www.s3akuntansi.feb.unpad.ac.id. Kemudian jika mau berkomunikasi langsung dengan Bapak atau dengan stafnya, yaitu Pak Dindin Diratna dan Pak Wawan ya Pak ya? Ya, dengan senang hati ya. Iya, jam kerjanya dari mulai jam 8 sampai jam 4. Silahkan rekan-rekan calon mahasiswa S3 FEB Unpad bisa ngontak di 022 250 3567. Tapi kalau misalkan mau pengen lihat nih Pak kampusnya seperti apa dan di mana, silahkan datang secara fisik. Ya, di Prodi DIA FEB Unpad. Kampusnya ada di Gedung Pertamina, di sebelahnya studio kita hari ini nih Pak. Betul. Gedung Pertamina di lantai 2 di Dipati Ukur 35. Gitu. Kemudian Pak Hari, saya kalau lihat gelarnya Pak Hari ini luar biasa. Jadi harapan kita teman-teman maba nih bisa memaksimalkan segala source yang dimiliki dan juga insight-insight terbaiknya yang bisa dicurahkan pada saat perkuliahan ya Pak ya. Baik, tidak terasa waktu kita sudah habis. Terima kasih atas atensi dari semuanya. Silahkan bergabung di Prodi DIA FEB Unpad ya Pak ya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya Eka dan juga Pak Hari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.